hari ini. Jadi pada hari ini setelah pembukaan, Presiden telah menghadiri 5 pertemuan, yaitu masing-masing ASEAN RRT, kemudian ASEAN India, kemudian ASEAN dengan PBB yang baru saja selesai, kemudian pertemuan bilateral dengan Managing Director IMF, dan juga pertemuan bilateral dengan PM Modi. Saya ingin sampaikan sesuai dengan urutan pertemuan, yaitu pertama mengenai masalah ASEAN RRT. Di dalam pertemuan tadi, Presiden Republik Indonesia menyampaikan beberapa hal. Intinya adalah 2 hal utama. Yang pertama adalah Presiden berusaha untuk mencermati mengenai situasi kawasan dan dunia, dan Presiden mengatakan mengenai kawasan Asia Tenggara yang relatifly situasinya lebih baik dibanding dengan kawasan-kawasan lain. Dan ini kita lihat bahwa kerjasama yang selama ini dilakukan ASEAN dengan RRT menjadi juga lokomotif bagi terciptanya perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan kawasan. Nah, dalam kaitan ini Presiden mengatakan bahwa melalui outlook ASEAN mengenai Indo-Pasifik, maka Indonesia ingin mendorong kolaborasi dan menjadikan rivalitas menjadi kerjasama. Dan kita juga ingin menyebarkan perdamaian dan stabilitas ini di dalam konteks yang lebih besar, dalam kawasan yang lebih besar, yaitu kawasan Indo-Pasifik. Nah, Presiden sekali lagi menyampaikan mengenai masalah rencana Indonesia untuk menjadi tuan rumah Indo-Pacific Infrastructure and Connectivity Forum tahun depan, dan tentunya ini terbuka bagi kerjasama dengan Tiongkok. Presiden juga mengatakan bahwa sinergi antara Master Plan of ASEAN on Connectivity tahun 2025 dan Belt and Road Initiative adalah merupakan suatu keniscayaan. Yang kedua, Presiden menyoroti mengenai masalah pentingnya strategic partnership. Presiden mengatakan bahwa strategic trust ini sangat penting untuk menjaga stabilitas dan perdamaian, termasuk di dalamnya adalah di Laut Cina Selatan. Presiden menekankan mengenai masalah pentingnya dihormati hukum internasional termasuk UNCLOS, dan Presiden juga merecognize adanya kemajuan yang ada di dalam negosiasi Code of Conduct. Yang diinginkan oleh Presiden adalah agar sentimen positif yang tercipta di dalam meja perundingan melalui first reading negosiasi untuk Code of Conduct ini juga tercermin di situasi lapangan. Di lapangan berarti situasi di Laut Cina Selatan. Nah, beberapa isu yang disampaikan oleh negara anggota ASEAN antara lain tentunya Laut Cina Selatan, dengan tekanan kembali lagi bahwa ada COC yang sedang dinegosiasikan, dan hampir semua negara menyampaikan mengenai pentingnya untuk menghormati hukum internasional termasuk UNCLOS. Kemudian negara anggota juga menyadari bahwa dan menyampaikan bahwa Tiongkok merupakan mitra besar perdagangan ASEAN, dan dari pihak Tiongkok mereka juga menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat perdagangan yang terbuka dengan ASEAN. Selain itu, negara-negara anggota ASEAN juga menyampaikan mengenai keamanan maritim dan juga kejahatan, ancaman kejahatan lintas batas. Dan untuk people, jadi dari Tiongkok menyoroti 3 hal di pilar politik. Sorotannya adalah mengenai proses negosiasi di dalam konteks COC yang sedang dilakukan. Di pilar ekonomi menyoroti mengenai masalah kemitraan perdagangan, kemitraan ekonomi, dan mengenai pasar yang terbuka. Sementara di pilar ketiga, people to people contact, menyebutkan mengenai bagaimana upaya kedua belah pihak untuk mendekatkan hubungan antara manusia
termasuk diantaranya adalah mengenai masalah exchange of student melalui scholarship, dan tercatat pada tahun lalu misalnya disebutkan terdapat 57 juta manusia yang saling berkunjung antara ASEAN dengan Tiongkok. Pertemuan kedua yang dilakukan oleh Presiden adalah pertemuan dengan Managing Director dari IMF yang baru, Kristalina Georgieva dari Rumania, dan ini adalah merupakan Managing Director dari IMF pertama yang berasal dari emerging economy. Dan tadi Bapak Presiden bersama dengan Managing Director IMF melakukan tukar pikiran mengenai masalah baik situasi ekonomi di global maupun di kawasan. Nah, Managing Director IMF menyampaikan bahwa ekonomi dunia mengalami slowdown, kemudian pertumbuhan mengalami pertumbuhan yang terendah dalam satu dekade ini, banyak sekali uncertainties, dan uncertainties ini diciptakan karena adanya economic and political tension yang banyak terjadi. Dan beliau juga mengatakan bahwa slowdown ini beliau melihat bahwa slowdown terjadi tidak hanya pada perdagangan, tetapi juga pada investasi dan juga manufaktur, kegiatan manufaktur, yang semuanya ini selama ini menjadi engine dari growth. Mungkin nanti Pak Menko atau Pak Menteri Perdagangan dapat menambahkan mengenai elemen ekonomi ini. Di sisi lain, Managing Director dari IMF melihat bahwa ASEAN dinilai situasinya jauh lebih baik. Beliau, to be more exact, beliau mengatakan bahwa ekonomi ASEAN masih berada di bright spot in the world economy. Bright spotnya ada di ASEAN. Jadi itu yang disampaikan, dan Pak Presiden mengatakan juga bahwa untuk 5 tahun ke depan prioritas-prioritas yang akan dilakukan Presiden adalah disebutkan seperti misalnya human capital development, kemudian melanjutkan pembangunan infrastruktur, reformasi struktural, dan juga mensimplifikasi peraturan-peraturan. Pertemuan yang ketiga adalah dalam konteks ASEAN India. Di ASEAN India, Presiden menyampaikan 3 hal. Pertama adalah bahwa Presiden mengapresiasi India merupakan salah satu negara yang memberikan dukungan terhadap ASEAN Outlook on Indo-Pacific. Dan India memiliki juga pemikiran yang kurang lebih sama melalui SAGAR, Security and Growth for All in the Region. Dan oleh karena itu Presiden juga mengatakan, ini masuk yang kedua, bahwa kalau kita lihat antara India dan ASEAN itu banyak sekali memiliki aset yang sama yang dapat digunakan untuk saling mendukung. Misalnya kita bicara mengenai masalah economic growth. India tumbuh 7%, ASEAN tumbuh 5,1%, populasi kalau digabung menjadi sekitar 2 billion population, dan dalam penerapan konsep atau outlook Indo-Pasifik, India dan Indonesia sudah mulai melakukannya dengan mengkonek antara Aceh dengan Andaman Nicobar melalui beberapa kegiatan, yaitu misalnya mengenai mulai adanya kapal dagang yang berlayar dari Banda Aceh ke Port Blair, dan juga promosi investasi di bidang infrastruktur untuk mendukung connectivity. Jadi ada kegiatan ekonomi baru yang terjadi antara Aceh dengan Andaman Nicobar, dan ini merupakan salah satu bentuk nyata implementasi dari kerjasama, baik itu bisa dilihat dari segi connectivity maritim, maupun dari sisi infrastrukturnya, maupun dari sisi investment and trade-nya dalam konteks Indo-Pasifik. Nah, yang terakhir Presiden menyampaikan mengenai masalah RCEP. Presiden mengatakan bahwa RCEP ini penting bagi ASEAN, dan Presiden mengatakan juga bahwa
beliau yakin RCEP ini juga penting buat India. Memang tidak mudah kita bernegosiasi dengan 16 negara, tetapi Presiden meyakinkan bahwa RCEP ini akan dapat membawa hasil yang saling menguntungkan bagi rakyat semua negara, dan oleh karena itu Presiden secara jelas mengharapkan agar India tetap bersama dengan kita semua di dalam RCEP. Nah, setelah ASEAN India, Presiden melakukan pertemuan bilateral dengan PM Modi. Nah, isu yang mengemuka karena tadi memang karena pergeseran waktu sehingga agak terpepet, mundur dan sebagainya, sehingga waktu yang dipakai untuk pertemuan memang tidak sepanjang yang direncanakan karena kena ekornya kan. Sementara itu kan setelah bilateral dengan India sudah ada ASEAN UN, sehingga yang beliau bahas kembali lagi adalah pertama mengenai masalah Indo-Pasifik, yang di situ PM Modi kembali menekankan dukungannya terhadap centrality ASEAN dan mengapresiasi inisiatif Presiden Jokowi Indonesia di dalam membentuk outlook ASEAN ini yang pada akhirnya diadopsi oleh semua negara ASEAN. Nah, Presiden Modi mengatakan bahwa konsep yang ada di Presiden Jokowi ini exactly mirroring, jadi hampir sama dengan konsep yang dimiliki oleh Perdana Menteri Modi. Kemudian elemen yang kedua, beliau berdua menyampaikan mengenai upaya untuk peningkatan kerjasama ekonomi, karena kerjasama politik kita bagus, maka ini harus direfleksikan dalam kerjasama ekonomi. Kemudian Presiden membahas mengenai masalah sawit, nanti sawit mungkin Pak Menko Ekon atau Pak Mendak akan bicara. Intinya adalah Presiden Modi siap memberikan treatment yang fair terhadap sawit Indonesia. Terus kemudian Perdana Menteri Modi juga menyampaikan apresiasi atas respon positif Indonesia sebagai bagian dari founding member Global Coalition for Disaster Resilient Infrastructure atau CDRI yang di-launch pada tanggal 25 September tahun ini di UN di New York. Jadi Indonesia adalah satu dari 12 founding members untuk inisiatif CDRI ini. Yang terakhir terkait dengan ASEAN UN, pada intinya Presiden mengatakan kembali lagi melihat situasi dunia saat ini seperti apa, dan ASEAN masih diuntungkan dengan situasi stabil, damai dan juga sejahtera, dan Presiden menekankan bahwa sinergi yang kuat antara organisasi kawasan seperti ASEAN dengan PBB ini sangat penting artinya. Karena kalau kawasannya kuat berarti berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Nah, di dalam konteks sinergitas ini, maka Presiden mengatakan oleh sebab itu selama Indonesia duduk di dalam Dewan Keamanan PBB, isu sinergitas antara kawasan dan PBB ini menjadi salah satu prioritas utama keanggotaan Indonesia di dalam Dewan Keamanan PBB. Dalam pertemuan dengan UN tadi secara khusus Sekjen PBB menyampaikan apresiasi terhadap peran yang dimainkan Indonesia sebagai bridge builder selama ini, terutama selama Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.